Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Memasukkan Obat ke Minuman Suamiku. Cerita ini ditulis oleh autor Mi. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so follow me. Jadi selama sebulan menikah, Amar sama sekali tidak pernah menyentuh kamu? Tanya Devi kepada Adinda yang tidak lain adalah menantunya sendiri. Iya, Mi, Mas Amar tidak pernah menyentuh Dinda, dan sampai saat ini Dinda masih perawan. Mendengar hal itu, Devi hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Masih sulit dipercaya rasanya. Sudah sebulan menikah sama sekali tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Pasangan yang aneh, pikirnya. Terus, apa kalian tidak tidur satu kamar? Tanya Devi lagi. Dan kali ini membuat Adinda mengangguk. Tapi Mas Amar kadang-kadang tidur di sofa, Mi. Bahkan kali ini Devi terdengar menghela nafasnya. Lagi-lagi tidak habis pikir. Namun seperti itulah kenyataannya. Adinda tidak mungkin bohong, apalagi dengan ibunya sendiri. Dari kecil kalau ada masalah apapun, Adinda selalu bercerita. Kenapa Amar tidak mau menyentuh kamu? Apa kamu yang kurang agresif sehingga Amar tidak bernafsu dengan kamu? Atau kamu yang tidak mau disentuh oleh Amar? Mana ada seperti itu, Mi. Ya terus kenapa, Adinda sayang? Masa udah sebulan menikah tidak bisa disentuh sedikit pun? Kalau seperti ini, bagaimana Mami mau punya cucu? Iya, Devi sangat menginginkan hadirnya cucu. Namun kalau seperti ini, bisa-bisa gagal semuanya. Tunggu dulu, Mami akan membelikan lingerie untuk kamu. Apa kamu pernah memakai itu di hadapan Amar? Sangat mustahil rasanya kalau Adinda sudah memakai lingerie tapi masih tidak mau menyentuhnya. Itu yang ada di dalam pikiran Devi sekarang. Apalagi Adinda juga cantik, tidak kalah dengan perempuan-perempuan di luar sana. Dinda pernah memakainya, Mi. Tapi apa? Bagaimana responnya Amar? Mas Amar biasa-biasa saja, Mi. Terus setelah itu dia malah meminta Dinda untuk tidak memakai baju itu lagi. Masa sih? Mami yakin kalau Amar itu normal? Masa sama sekali tidak bernafsu melihat kamu? Kata Mas Amar, dia itu tidak menyentuh Dinda karena masih menganggap Dinda ini adiknya, Mi. Kali ini Adinda kembali jujur dan mengerti seperti itu kenyataannya. Amar mengatakan hal itu saat malam pertama mereka. Saat itu Adinda sudah mengikuti apa yang dikatakan sang mami untuk memakai lingerie di hadapannya Amar. Namun malah seperti itu respon yang didapatkannya. Amar menolaknya dan saat itu juga Dinda malu dengan dirinya sendiri. Sudah menurunkan harga diri tapi malah ditolak. Apalagi dia harus memakai baju kekurangan bahan itu di hadapan Amar untuk pertama kalinya. Benar-benar sangat memalukan. Lagi-lagi Devi terdengar menghela nafasnya. Benar seperti itu, Dinda. Iya, Mi. Mas Amar menolak. Dan Dinda malu banget, Mi. Mas Amar kayaknya selamanya akan menolak Dinda deh. Karena bagi Mas Amar, Dinda itu hanya seorang adik. Namun Devi yang mendengar itu langsung menggeleng. Ia merasa tidak terima dengan yang dikatakan oleh Adinda. Kamu dan Amar itu tidak ada hubungan darah, Dinda. Oke, memang dari kecil kamu, Mami dan almarhum Papi yang merawat. Tapi kamu dan Amar jelas tidak ada hubungan darah. Jadi kalian berdua boleh menikah. Kalian sudah suami istri. Dan salah kalau Amar tidak mau menyentuh kamu. Kali ini Adinda diam.
Memang benar apa yang dikatakan maminya, kalau dirinya dan Amar tidak ada hubungan darah. Lebih tepatnya Adinda hanya seorang anak yatim piatu yang punya nasib baik diangkat oleh keluarga ini. Bahkan sebelum papinya meninggal, papinya mengatakan ingin melihat Amar dan Adinda menikah karena tidak ingin Adinda jatuh ke tangan orang lain dan mereka benar-benar akan menjadi keluarga seutuhnya. Sepertinya bukan hanya menganggap Dinda ini adiknya Demi. Mas Amar juga sepertinya masih belum move on dari Elisa, mantan kekasihnya itu. Nggak bisa seperti itu dong. Untuk apa juga masih mengingat perempuan itu yang menghilang tiba-tiba? Sekarang kamu itu istrinya Dinda, jadi kamu lebih berhak atas Amar. Terus Dinda harus bagaimana, Mi? Devi pun seketika tersenyum. Mami punya ide agar Amar mau menyentuh kamu dan menganggap kamu seorang istri. Ide? Adinda langsung mengurutkan keningnya. Ide apa, Mi? Devi langsung membisikkan sesuatu yang tiba-tiba saja membuat Adinda merinding mendengarnya. Apa iya dirinya harus melakukan hal itu? Bagaimana? Idenya bagus kan? Tapi Mi, sudah, jangan banyak protes. Ini yang terbaik untuk kalian. Mami mau cucu dari kalian, dan dengan cara ini Mami bisa mendapatkan cucu. Mi, Dinda, semuanya akan baik-baik saja. Dan kamu perlu ikuti apa kata Mami. Semoga berhasil. Iya, Mi. Kalau sudah begini Adinda mana bisa menolak. Masa sih aku harus menaruh obat perangsang ke dalam minuman Mas Amar sih? Nanti kalau dia tahu bagaimana ya? Adinda menimbang-nimbang obat perangsang yang ada di tangannya. Obat ini baru saja diberikan maminya dan untuk diberikan ke Amar. Apalagi kalau bukan agar Amar menyentuhnya dan menganggapnya seorang istri yang sesungguhnya. Aneh-aneh saja nih Mami idenya. Masa harus pakai cara seperti ini sih? Adinda sekarang malah merasakan dilema. Tapi kalau tidak pakai ini, kasihan Mami juga sih. Mami kan ngebet banget pengen mempunyai cucu. Sepertinya aku memang harus pakai obat ini deh. Memikirkan semuanya, akhirnya Adinda telah memutuskan untuk mengikuti apa yang dikatakan sang suami. Menaruh obat perangsang ke minumannya Amar. Gak apa-apa kali ya aku menggunakan obat ini. Lagian aku dan Mas Amar kan juga sudah sah menjadi suami istri. Siapa tahu saja setelah ini aku bisa hamil dan Mami bisa bahagia, agar Mas Amar juga tidak menganggap aku adik lagi, dan kita bisa seperti suami istri pada umumnya. Dengan semangat Adinda membuatkan teh untuk Amar, dan tidak lupa dia memasukkan obat itu ke teh tersebut. Setelah semuanya selesai, Adinda langsung masuk ke kamar. Kebetulan suaminya itu sudah pulang dari bekerja. Mas, panggil Adinda, dia pun mulai memasuki kamar. Iya, kenapa Din? Dinda buatkan teh untuk Mas Amar. Pasti capek kan habis kerja? Amar malah tersenyum. Iya, terima kasih ya. Sama-sama Mas. Adinda menatap Amar yang tengah meminum teh buatannya. Selama sebulan ini Amar memang sedikit berbeda dengan Adinda. Padahal Amar sebelumnya jelas sangat menyayangi Adinda dan selalu melindungi Adinda. Namun saat sudah resmi menjadi suami istri, sikapnya jelas langsung berubah, dan itu membuat Adinda merasa kehilangan. Semoga setelah ini kamu kembali perhatian dengan aku ya Mas. Tidak cuek lagi. Batinnya. Enak tehnya Mas? Tanya Adinda. Iya enak. Adinda tersenyum dan sekarang tinggal tunggu obat itu bereaksi. Dinda ke kamar mandi dulu ya Mas? Iya. Adinda pun langsung menuju kamar mandi. Sebenarnya dia gugup karena mungkin setelah ini akan terjadi sesuatu antara dirinya dengan Amar. 15 menit Adinda berada di kamar mandi hingga akhirnya dia keluar, dan Amar masih ada di kamar ini. Bukan hanya itu saja, wajah laki-laki itu terlihat memerah. Amar juga langsung menatap Adinda. Kamu kenapa Mas? Tanya Adinda, dia pun mendekat ke arah Amar. Gak tahu, tiba-tiba panas seperti ini, jawab Amar, suaranya terdengar sangat berat. Aku nyalakan full AC ya Mas? Adinda tambah gugup.
Sebenarnya ia tidak tega kalau harus melihat Amar seperti ini. Tiba-tiba ia pun merasa bersalah. Amar hanya diam. Namun setelah itu dia tiba-tiba saja Amar memeluk Adinda dengan erat. Mas, Adinda kaget dengan pelukan Amar yang tiba-tiba ini. Mas menginginkan kamu, Adinda. Bisiknya membuat badan Adinda pun seketika menegang. Mas, kali ini Amar tidak membiarkan Adinda bicara lagi. Dia langsung membungkam Adinda dengan ciuman. Seluruh tubuhnya terasa sakit. Bahkan ada bagian tertentu yang terasa perih. Adinda menggeliat dan menggeser tubuhnya sedikit menjauh agar lebih untuk leluasa bernafas. Bahkan pipinya terasa menghangat saat teringat apa yang terjadi beberapa jam yang lalu. Memalukan. Itulah yang Adinda rasakan. Apa yang dia dan Amar lakukan beberapa jam lalu adalah hal yang sangat memalukan. Sungguh, mengingatnya saja Adinda tidak sanggup. Ingin rasanya dia bersembunyi agar tidak berhadapan dengan Amar. Karena untuk menatap laki-laki itu saja Adinda tidak sanggup. Apa itu artinya aku sudah tidak perawan ya? Gumamnya. Adinda bertanya dengan dirinya sendiri. Karena kalau bertanya dengan Amar akan semakin membuat dia malu. Iya, memang Adinda dan Amar baru saja melakukan hubungan suami istri. Dan ternyata seperti itu rasanya. Seluruh badannya terasa sakit dan ada bagian sensitif yang terasa perih. Bahkan Adinda tidak yakin kalau setelah ini ia akan berjalan dengan normal. Sungguh, Adinda baru tahu rasanya. Sesuatu yang pertama kali ia rasakan dan itu bersama Amar, kakak angkat dan sekarang sudah resmi menjadi suaminya. Memang ada rasa bahagia di dalam hatinya saat Amar menjumbunya dengan mesra. Sungguh memabukkan dan Adinda berani jamin kalau hal ini tidak akan pernah ia lupakan untuk selamanya. Namun Amar sendiri melakukan setengah sadar. Dan tentunya Adinda sangat ingat apa yang telah dilakukannya. Adinda memasukkan obat perangsang ke minumannya Amar. Dan berakhir laki-laki itu memberikan nafkah batin untuk pertama kalinya setelah sebulan menikah. Baru kali Amar menyentuh Adinda. Ternyata obat yang diberikan Mami manjur juga ya. Buktinya Mas Amar seperti cacing kepanasan dan langsung melakukan hal itu. Mami pasti sangat bahagia karena aku sudah resmi jadi istri seutuhnya Mas Amar. Tapi kalau Mas Amar tahu bagaimana ya? Apa dia akan marah karena aku berbuat curang? Baru saja selesai satu, sekarang sudah ada yang Adinda pikirkan lagi. Ia tiba-tiba takut kalau Amar tahu semuanya. Pasti laki-laki itu akan marah. Dan membayangkannya saja Adinda sudah takut apalagi kalau mengalaminya. Adinda menatap Amar yang masih terpejam. Namun tidak berselang lama, Amar malah membuka matanya dan itu langsung membuat Adinda gelagapan. Kamu sudah bangun? Tanyanya. Suaranya terdengar serak khas seperti orang bangun tidur. Iya mas. Adinda malah merasakan gugup sekarang. Beberapa detik hanya terjadi keheningan di antara mereka. Namun Amar malah menatap Adinda dengan intens. Kali ini malah membuat Adinda salah tingkah karena ditatap seperti itu. Adinda ingin menjauh dan lagi-lagi menggeser tubuhnya. Namun dengan cepat Amar menahannya. Kamu mau kemana? Tanya Amar. Laki-laki itu masih saja menatapnya dengan intens. Itu Adinda bingung harus bicara apa. Kenapa? Tanya Amar lagi. Dinda mau ke kamar mandi mas. Ke kamar mandi? Apa bisa untuk berjalan? Amar malah menanyakan hal itu, membuat Adinda terdiam dan memikirkan apa yang dikatakan oleh Amar. Bisa berjalan? Apa maksudnya? Apa gara-gara yang mereka lakukan tadi sehingga membuat Adinda tidak bisa berjalan? Ya memang betul sih, Adinda memang merasakan ada yang beda. Dan perih yang dirasakannya memang sangat terasa. Kalau mau ke kamar mandi biar mas bantu. Adinda sontak saja menggeleng. Nggak jadi mas. Kalau Amar yang mengantarkan ke kamar mandi, membuat Adinda pasti akan tambah malu. Dinda, panggil Amar dan langsung membuat Adinda menatap suaminya itu.
Kenapa mas? Mas minta maaf ya atas apa yang terjadi yang barusan tadi. Ini benar-benar di luar kendali mas, dan mas tidak bisa mengontrol diri. Semuanya terjadi begitu saja. Dari raut wajah dan cara bicaranya jelas kalau Amar merasakan bersalah. Nggak apa-apa kok mas, Dinda baik-baik saja, jadi tidak perlu minta maaf. Seharusnya di sini Adinda yang minta maaf karena dirinya sudah memberikan obat perangsang itu ke Amar. Makanya Amar tidak bisa mengendalikan dirinya. Namun tidak mungkin Adinda mengatakan semuanya tentang obat itu dan tentang rencananya dengan sang mami. Bisa-bisa Amar marah dan akan membenci dirinya. Lebih baik Adinda simpan semuanya rapat-rapat agar tidak terjadi masalah. Amar malah terdengar menghela nafasnya. Pasti sakit ya Din? Pertanyaan dari Amar malah membuat Adinda salah tingkah. Ia kembali teringat apa yang terjadi dengan mereka. Sakit ya Din? Adinda hanya diam, namun ia mengangguk sebagai jawaban atas pertanyaan Amar tadi. Lagi-lagi pun Amar terdengar menghela nafasnya. Nanti rasa sakitnya akan berkurang sendiri kok Din. Nanti kamu banyak-banyak istirahat saja ya. Pasti kamu juga capek kan? Adinda hanya mengangguk. Dirinya terlalu malu untuk mengatakan semuanya. Adinda pun langsung merebahkan tubuhnya memunggungi Amar. Ya sudah, kamu istirahat saja. Adinda merasakan usapan kecil di bahunya. Keesokan harinya Amar dan Adinda tengah menikmati sarapan bersama. Lagi-lagi saat sarapan seperti ini, Amar terus saja menatap Adinda. Lagi-lagi juga membuat perempuan itu salah tingkah. Mas Amar kenapa liatin Dinda seperti itu? Tanyanya. Nggak apa-apa. Sekali lagi mas minta maaf ya, karena telah melakukan itu dengan kamu. Untuk kali ini Adinda yang menghela nafasnya. Bukannya dia tidak suka apa yang dikatakan Amar, tapi dengan Amar berkata seperti itu, seolah-olah memberikan nafkah batin kepada dirinya adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak mau dia lakukan dan kesalahan yang sangatlah besar. Kenapa sih mas? Sepertinya yang kita lakukan itu adalah kesalahan. Sampai-sampai mas Amar selalu minta maaf. Entahlah, tiba-tiba saja Adinda bicara seperti itu. Perkataan itu keluar begitu saja dari mulutnya. Bukan seperti itu Dinda. Terus apa mas? Entahlah. Adinda merasakan hatinya sakit mendengar permintaan maaf dari Amar yang terus menerus. Amar kali ini diam, namun dia bangkit dari duduknya dan mendekati Adinda. Mas Amar mau apa? Amar tidak menjawab. Ia malah langsung memeluk Adinda dengan erat. Seketika hal itu membuat Adinda menegang. Mas Amar memelukku tanpa ada pengaruh obat itu lagi. Benarkah ini semua? Mas, biarkan seperti ini saja dulu Dinda. Pelukan Amar malah semakin erat. Kalau seperti ini Adinda mana bisa menolak. Ia juga tidak bisa melepaskan diri karena tenaganya Amar jelas lebih kuat. Cukup lama mereka berpelukan, bahkan di sini Adinda dapat mendengar detak jantung Amar yang berpacu lebih kencang. Sama seperti dirinya, Adinda juga merasakan jantungnya menggila saat dipeluk seperti ini oleh Amar. Karena sebelumnya mereka tidak pernah seperti ini. Walaupun sudah dari dulu kenal. Dulu Amar memang menyayangi Adinda. Namun kalau untuk memeluk Amar tidak pernah. Karena ia tahu kalau Adinda bukan adik kandungnya. Jadi lebih menjaga, dan Amar memang menghargai Adinda. Mas, Adinda mencoba mendorong Amar agar menjauh karena mereka sudah lama berpelukan. Selain itu juga Adinda merasakan tidak bisa bernafas. Berdekatan dengan Amar seperti ini membuat jantungnya tidak berfungsi dengan normal. Lepaskan pelukannya mas, Dinda susah nafasnya. Lagi-lagi Adinda mendorong tubuhnya Amar agar menjauh darinya, memberikan ruang agar ia bisa bernafas. Amar pun akhirnya melepaskan pelukannya. Laki-laki itu langsung terdengar menghela nafasnya. Setelah itu, ia malah menatap Adinda dengan lekat. Kenapa? Satu kata yang keluar dari mulutnya Amar, dan itu malah membuat Adinda mengurutkan keningnya. Maksudnya mas,
Adinda malah balik bertanya, kenapa minta dilepas? Bukannya kamu senang Mas peluk? Adinda malah jadi salah tingkah sendiri saat Amar berkata seperti itu. Apa iya? Kelihatan kalau dirinya memakai senang dipeluk Amar. Duh, kalau benar-benar Amar tahu, Adinda sangat malu. Kenapa, Din? Kenapa diam? Benar kan? Enggak, Mas. Lagi-lagi Adinda langsung salah tingkah. Apalagi Amar masih menatapnya dengan lekat. Dan hal itu sontak saja membuat pipinya pun memanas. Masa sih? Amar masih menatap Adinda yang salah tingkah. Sudut bibirnya tertarik geli dan lucu melihat tingkahnya Adinda pagi ini. Iya Mas. Adinda malah bertambah gugup. Memangnya Mas Amar nggak ke kantor gitu? Ini kan sudah jam kerja, nanti malah terlambat lagi. Ya, daripada tambah salah tingkah di hadapannya Amar, lebih baik laki-laki itu pergi saja, agar Adinda juga tidak terlihat terlalu malu. Kamu mengusir Mas Adinda? Amar mengangkat sebelah alisnya. Lagi-lagi lucu melihat Adinda salah tingkah seperti itu. Bukan seperti itu Mas. Tapi apa? Amar mulai mendekati Adinda hingga jarak mereka kembali dekat. Mas mau ngapain? Tanya Adinda, pasalnya jarak Amar sudah semakin dekat. Hingga tidak terasa sudah tidak ada jarak lagi di antara mereka. Badan Adinda membentur tembok dan Amar yang berada di hadapannya. Mas Amar mau ngapain? Tanya Adinda lagi. Ia merasakan gugup, apalagi helaan nafas Amar mulai terasa di wajahnya. Menurut kamu Mas mau apa? Mas. Belum sempat Adinda melanjutkan kata-katanya, Amar sudah terlebih dahulu membungkamnya dengan ciuman. Tubuh Adinda seketika menegang dan kaget menerima perlakuan dari Amar. Adinda pun hanya pasrah saat Amar menciuminya. Apa iya? Pengaruh obat itu masih ada sehingga Amar melakukan hal ini. Namun tadi Amar terlihat baik-baik saja dan tidak ada tanda-tanda pengaruh obat perangsang itu masih ada. Apa iya Amar secara sadar dan tanpa pengaruh apa-apa? Cukup lama hingga akhirnya Amar sendiri yang melepaskan ciumannya. Dia tersenyum menatap Adinda yang masih terlihat syok akibat perlakuannya tadi. Tangan Amar terangkat dan langsung mengusap bibirnya Adinda yang basah bekas ulahnya tadi. Terima kasih ya. Setelah itu Amar mengusap lembut kepalanya Adinda. Mas pergi kerja dulu. Kamu hati-hati di rumah. Kalau ada apa-apa, telepon Mas saja. Setelah itu Amar pun pergi. Namun Adinda masih saja diam. Ia benar-benar syok dengan kejadian tadi. Ini bukan mimpi. Mas Amar kembali menciumku. Adinda berteriak histeris. Halo? Amar kerja ya Dinda? Tanya Devi melalui sambungan telepon. Iya Mi, Mas Amar kerja tapi masih belum pulang. Kenapa? Kamu sendiri di rumah saja. Biasanya kalau libur kuliah seperti ini kamu selalu ke butik untuk bertemu dengan Mami. Iya Mi, Dinda lagi di rumah aja. Lagi istirahat. Ya mana mungkin Dinda keluar rumah, sedangkan cara berjalannya saja terlihat sangat aneh. Bisa-bisa kalau bertemu dengan sang Mami, Adinda ditertawakan. Iya. Sehabis melakukan hubungan suami istri dengan Amar, Adinda memang sedikit sulit untuk berjalan. Entahlah sampai kapan jalannya akan aneh seperti ini. Untung dirinya masih libur kuliah, jadi tidak apa-apa kalau tidak keluar rumah. Istirahat? Kamu sakit? Mi, atau jangan-jangan kamu dan Amar sudah melakukan itu ya? Tebak Devi. Aduh, Adinda harus bagaimana ya? Masa iya kalau dia harus jujur, kan dia malu. Apalagi kalau mengatakan dengan sang suami. Jawab saja Din, benar kan yang Mami katakan itu? Jawab Mami, jangan diam saja. Mi, Dinda, benar kan? Jawab saja. Mami malah bahagia kalau itu sampai benar. Iya Mi, malu-malu Dinda mengatakan hal itu. Alhamdulillah kalau begitu Mami sangat bahagia. Semoga Mami segera dapat cucu ya.
Iya Mi, Adinda memang bahagia, tapi dia juga malu. Nanti kamu ketemu sama Mami, ceritakan semuanya ya. Apa Mami bilang kalau obat itu sangat manjur? Benar kan? Iya Mi, Adinda hanya bisa menurut. Sebenarnya dia sangat malu untuk mengatakan hal itu, namun dia juga tidak berani mengatakan menolak apa yang dikatakan sang suami. Sudah dulu ya Mi, ini sudah sore. Dinda mau bersih-bersih, nanti takutnya Mas Amar datang. Iya Dinda, kamu harus sambut Amar dengan baik. Buat dia bahagia saat ada di sisi kamu. Iya Mi. Setelah itu telepon pun terputus. Adinda pun turun dari tempat tidur dan langsung menuju kamar mandi. Adinda membersihkan diri karena ini sudah sore. Namun ketika selesai mandi, Adinda lupa membawa handuk. Dan mumpung Amar tidak ada di rumah, Adinda bisa keluar kamar tanpa pakai handuk. Namun saat Adinda keluar kamar tanpa sehelai benang pun, saat itu juga Amar masuk ke kamar. Adinda tidak menyadari hal itu, kalau Amar terus saja menatapnya. Bahkan dia tidak tahu kalau Amar sudah pulang ke rumah. Ngilu. Adinda telah selesai mengenakan seluruh pakaiannya. Lagi-lagi dia tidak menyadari kalau ada Amar yang melihat seluruh apa yang ia lakukan. Dari mulai mengenakan celana hingga baju, Amar melihat semuanya. Namun Adinda tidak menyadari akan kehadiran Amar di kamarnya. Dinda mendengar suara itu. Sontak saja Dinda sangat kaget. Dan tentunya ia sangat mengenal suara itu. Suara seseorang yang membuat dirinya malu dan bahagia dalam waktu bersamaan. Mendengar suara itu Adinda pun lantas berbalik. Ia tentu saja kaget saat melihat ada Amar di kamar ini. Adinda menelan ludahnya susah payah. Ia benar-benar tidak menyadari kalau Amar sudah ada di kamar ini. Bahkan lagi-lagi, laki-laki itu menatapnya dengan lekat dan berjalan ke arahnya. Mas Amar sejak kapan ada di sini? Iya, itulah yang pertama kali Adinda tanyakan. Sejak kapan Amar ada di sini? Atau jangan-jangan Amar ada di saat Adinda tanpa mengenakan selai benang pun? Amar tidak langsung menjawab pertanyaan dari Adinda. Ia malah memilih semakin mendekat. Lagi-lagi menatap Adinda dengan tatapan entahlah. Adinda sendiri tidak dapat mengartikannya. Mas Amar sejak kapan ada di sini? Tanya lagi. Adinda juga menatap Amar. Adinda sedikit kebingungan di netranya juga. Khawatir bercampur malu juga. Khawatir kalau Amar sudah dari tadi ada dan melihat semuanya. Kalau seperti itu benar adanya, tentu saja Adinda langsung malu. Atau jangan-jangan Mas Amar ada di saat Adinda tidak mengenakan baju ya? Tebaknya. Padahal Adinda sangat malu, tapi ia juga penasaran. Padahal Adinda ingin sekali Amar mengatakan kalau ia baru saja datang di saat Adinda sudah pakai baju lengkap dan tidak seperti yang ada di pikirannya. Dengan begitu Adinda tidak akan malu. Kenapa memangnya? Kan Mas sudah melihat semuanya. Dengan santainya Amar mengatakan hal itu. Mata Adinda pun sontak saja membulat mendengar itu semua. Hah? Maksudnya Mas? Ya kan Mas sudah melihat semuanya Adinda. Kenapa? Tidak salah kan? Mas sudah melihat kamu tanpa selai benang pun dan tadi Mas juga melihatnya. Berarti benar apa yang dipikirkan Adinda kalau Amar memang melihatnya. Aduh, kalau seperti ini sudah dipastikan Adinda pasti akan sangat malu. Pipinya pun mulai menghangat dan rasanya ingin pergi dari sini agar tidak berhadapan dengan Amar. Kamu kenapa? Tanya Amar setelah melihat Adinda langsung menutup tubuhnya. Gemas dan gregetan melihat tingkahnya Adinda yang lucu seperti ini. Dinda malu Mas. Kenapa Mas tadi diam saja sih? Bukannya bilang-bilang kalau ingin masuk, ini malah diam saja. Mas sengaja ya ingin melihat Dinda seperti itu. Ih, mesum banget sih. Selain malu, Dinda juga kesal. Pokoknya jadi satulah apa yang dirasakan Dinda. Kayak gaduh-gaduh semuanya campur aduk. Lah, bukannya Mas memang sudah pernah melihat semuanya? Bahkan pernah melakukan hal yang juga lebih dari ini. Kenapa kamu masih malu juga? Seharusnya biasa saja lah. Dinda masih saja menutup wajahnya. Ya memang benar sih kalau Amar sudah pernah melihat semua dan bahkan mereka sudah melakukan lebih daripada ini. Namun tetap saja Dinda malu.
Lebih tepatnya ia masih tidak terbiasa. Dinda. Suara Amar terdengar sangat berat. Dinda pun dapat merasakan kalau Amar semakin mendekatinya. Lagi-lagi Dinda juga merasakan helaan nafas Amar terasa di wajahnya. Apakah Amar akan menciumnya seperti tadi pagi? Jangan ditutupi seperti itu wajahnya. Amar memegang tangan Adinda dan berhasil membuat tangan istrinya itu tidak menempel di wajah lagi. Adinda kali ini pun hanya menurut apa yang dilakukan Amar. Nah, kan seperti ini cantik. Amar lagi-lagi tersenyum, apalagi saat melihat wajah Adinda memerah karena malu. Untuk apa ditutupi wajahnya? Kamu itu cantik, Dinda. Mas suka melihatnya. Mas. Mendengar pujian itu Adinda merasakan melayang. Kenapa? Jangan dipuji seperti itu, Dinda malu. Kamu itu lucu banget sih. Amar bahkan langsung mengacak-ngacak rambutnya. Lagi-lagi gemas melihat tingkahnya Adinda. Setelah itu Amar kembali mendekatkan wajahnya. Mas Amar mau apa? Tanya Adinda yang hendak menjauh, tapi Amar menahannya. Menurut kamu? Amar semakin mendekatkan wajahnya, dan lagi-lagi ia mencium Adinda dengan mesra. Adinda pun tidak dapat menolak, dan ia pun ikut terbuai dengan perlakuannya Amar. Mas, suara Adinda terdengar lirih setelah Amar melepaskan ciumannya. Mas ingin mengulang yang tadi malam, Dinda? Apa? Mas rasa kamu tidak akan keberatan untuk mengabulkannya. Tanpa menunggu Adinda mengatakan sesuatu, Amar sudah membawa Adinda ke tempat tidur. Dan benar saja, mereka berdua mengulang semuanya yang mereka lakukan tadi malam. Kali ini tidak ada pengaruh obat apapun. Kamu mau kemana? Tanya Amar saat menyadari Adinda ingin melepaskan pelukannya. Mas, Dinda, Adinda juga tidak tahu mau kemana. Namun berdekatan dengan Amar sungguh tidak untuk kesehatan jantungnya. Apa? Mau kemana? Jangan bilang kamu mau pergi. Itu mas, kalau berhadapan dengan Amar, Adinda pun selalu kehabisan kata-kata. Mas tidak akan membiarkan kamu pergi. Amar malah semakin memeluk Adinda dengan erat. Dan benar saja, Adinda tidak bisa lagi untuk pergi barang sejengkal pun. Dinda susah nafasnya mas, jangan dipeluk seperti itu. Namun Amar sama sekali tidak mendengarkan. Ia masih saja memeluk Adinda, tidak peduli istrinya itu mengajukan protes. Mas, kenapa? Mas tidak akan melepaskan kamu. Tapi apa? Mau mas peluk seperti ini, atau kembali mengulang yang tadi? Amar kali ini menatap Adinda dengan seringai nakalnya. Ih, dasar mesum. Amar hanya tersenyum mendengar itu semua. Ia pun mengecup singkat pipinya Adinda. Terima kasih ya. Terima kasih untuk semuanya. Mas sangat bahagia. Mau tidak mau Adinda juga ikut tersenyum. Sama-sama. Tapi Mas harus bertanggung jawab. Tanggung jawab apa? Kamu kan tidak hamil. Masa sekali buat langsung hamil? Bukan itu mas. Terus apa? Dinda lapar mas, beliin makanan ya. Kan salah mas kenapa ngajakin Dinda seperti itu, kan capek tahu. Amar lagi-lagi tersenyum mendengar hal itu. Ia pun mengambil ponsel dan langsung memesankan makanan untuk sang istri. Pesankan Dinda makanan ya mas. Iya sayang. Kali ini Dinda terasa terbang saat Amar menyebutnya dengan sebutan sayang. Jadi gimana Din? Kamu udah benar-benar sudah melakukan malam pertama kan? Tanya Devi. Adinda pun hanya mengangguk mendengar apa yang ditanyakan sang mama. Sebenarnya Adinda malu untuk mengatakan hal ini, tapi mamanya terus saja bertanya, membuat Adinda bingung harus bicara seperti apa.
Sebenarnya Adinda tahu saat dia kembali berkunjung ke butik, pasti akan ditanya hal seperti ini. Namun walaupun begitu, Adinda tetap saja pergi ke butik. Karena berhubungan ia lagi libur kuliahnya, makanya selalu berkunjung ke tempat sang mama. Ceritakan ke Mami, Din, bagaimana reaksi obat itu? Mendengar itu semua, seketika pipi Adinda menghangat. Mana mungkin ia menceritakan semuanya. Yang ada malah malu Adinda. Lagian Adinda juga tidak ingin pasti apa yang terjadi semuanya terlalu begitu saja. Dan ia telah terbuai oleh semuanya. Lagian walaupun yang bertanya itu orang tuanya sendiri, tetap saja Adinda tidak mau mengatakan semuanya. Biarlah itu akan jadi rahasianya dengan Amar. Adinda juga sangat malu kalau mengingat hal itu. Bagaimana, Din? Kok hanya dia? Mami penasaran loh dengan semuanya. Devi kembali bertanya lagi, membuat Adinda lagi-lagi bingung harus menjawab bagaimana. Pertanyaan sang mami memang sulit untuk dijawab. Itu Mi, Dinda, apa? Jangan diam aja dong. Mami penasaran nih dengan cerita kamu. Adinda langsung menghembuskan nafasnya. Jangan bertanya seperti itu, Mi, kan Dinda malu. Itu jadi rahasia Dinda dan Mas Amar saja. Lagi-lagi pipi Adinda terasa menghangat. Apalagi kalau mengingat bagaimana berjalannya malam pertama dirinya dan juga Amar. Malulah, dan pastinya ada bahagia juga. Dinda minta maaf ya, Mi. Maaf, Dinda gak bisa cerita semuanya. Dinda, stop, Din. Udah. Devi malah tersenyum. Sudah gak apa-apa kok. Mami paham. Dan Mami yang minta maaf karena telah menanyakan hal itu ke kamu. Lagi-lagi Devi tersenyum dan menatap Adinda. Anaknya ternyata sudah besar, dan bahkan sekarang sudah menjadi istri seutuhnya. Devi bahagia. Akhirnya rencananya berhasil juga, yaitu menyatukan Amar dan Adinda. Mungkin tidak lama lagi ia akan memiliki cucu, pikirnya. Terima kasih ya Mami, sudah mengerti Dinda. Adinda juga ikut tersenyum. Sang Mami memang yang paling pengertian dengan dirinya. Terus, bagaimana? Apa sikap Amar setelahnya jadi baik dengan kamu, Din? Maksudnya, Amar tidak menganggap kamu sebagai adiknya lagi kan? Kamu sekarang sudah dianggap istri olehnya kan? Adinda pun mengangguk. Ia pun kembali tersenyum dan lagi-lagi teringat bagaimana dirinya dan Amar. Iya, ada sang Mami tahu kalau ia dan Amar kembali melakukan hubungan suami istri lagi tanpa ada pengaruh obat dari itu. Namun itu hanya Dinda Amar yang boleh tahu. Jangan sampai orang lain tahu, termasuk maminya sekalipun. Iya Mi, Mas Amar baik kok dengan Dinda. Mas Amar juga perhatian, sama seperti dulu. Iya, dulu kan sebagai kakak dan adik, sekarang kan beda Din, sudah jadi suami istri. Mas Amar baik juga Mi. Adinda berkata adanya kok. Kalau Amar memang baik dengan dirinya. Ya meskipun saat awal menikah Amar menjadi lebih dingin, namun setelah kejadian malam pertama itu, sikapnya Amar kembali baik dan bahkan sangat perhatian. Mami mau tanya sesuatu dengan kamu, Din. Apa, Mi? Apa kamu bahagia dengan Amar? Tidak ragu Adinda mengangguk. Ia memang bahagia saat bersama Amar. Dan mungkin saja ia sudah jatuh cinta dengan Amar. Bukan hanya sekedar perasaan sebagai kakak dan adik, tapi sudah perasaan suami dan istri. Iya, walaupun Adinda tidak tahu bagaimana perasaan Amar kepadanya. Syukurlah kalau seperti itu. Mami juga bahagia kalau kamu bahagia. Devi langsung menggenggam erat tangannya Dinda. Mami hanya minta satu hal dengan kamu, Din. Apapun yang terjadi, jangan pernah kamu tinggalkan Amar ya. Iya Mi, Dinda janji tidak akan meninggalkan Mas Amar. Mami hanya ingin kalian berdua. Mami hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk kalian berdua. Iya Mi. Waktu terus berlalu. Adinda sudah pulang dari butik dan sekarang sudah berada di rumah. Amar masih belum pulang kerja, dan sekarang Adinda menunggu kepulangan dari Amar. Sebelum Amar pulang ke rumah, Adinda mempersiapkan dirinya agar Amar bahagia saat melihatnya. Ini salah satu tips yang diberikan sang mami agar Adinda semakin bisa membuat Amar jatuh cinta. Tidak berselang lama, seru mesin mobil Amar mulai terdengar. Adinda pun langsung bergegas menyambut Amar saat suaminya memasuki rumah. Mas, sapanya. Adinda langsung mencium tangannya Amar. Amar hanya tersenyum dan mengusap kepala Adinda dengan lembut.
Oh ya, ini Mas bawakan makanan kesukaan kamu, pecel ayam. Adinda tersenyum dan bahagia saja rasanya melihat perhatian dari Amar. Terima kasih ya Mas, tumben perhatian. Maksudnya? Amar bahkan langsung mengurutkan keningnya. Bukannya Mas selalu perhatian dengan kamu. Tentu saja Amar tidak terima dikatakan tidak perhatian dengan Adinda. Iya sih, selalu perhatian, tapi setelah menikah Mas lebih cuek dengan Dinda. Amar ikut tersenyum mendengar hal itu. Iya, maaf ya, Mas mengaku salah. Sudah bersikap cuek dengan kamu. Tapi untuk sekarang tidak lagi. Oke, Dinda percaya dengan yang Mas katakan. Mau makan pecel ayam gak? Biar Mas temani kamu. Ayo Mas. Mereka berdua langsung menuju meja makan, dan Adinda pun mulai memakan pecel ayam itu. Mas mau gak? Tanya Adinda. Enggak, kamu aja yang makan. Ini enak loh Mas. Mau Dinda suapin gak? Adinda pun langsung mengambil pecel ayam itu dan memberikannya ke Amar. Bagaimana? Enak gak? Tanyanya lagi. Amar pun mengangguk. Bagaimana Mas? Mau makan lagi? Boleh, tapi kamu yang suapi ya. Senyum Adinda semakin merekah. Dari tadi kayak bilang ke Dinda Mas, kalau disuapin gak usah gengsi seperti itu. Iya sayang. Amar tiba-tiba saja mencium pipinya Dinda. Terima kasih ya. Adinda hanya bisa menghela nafasnya. Amar ini paling bisa membuat dirinya melayang. Mas lagi OTW ke kampus kamu untuk menjemput kamu. Kamu jangan kemana-mana ya. Tunggu Mas datang. Satu pesan masuk di ponselnya Adinda, dan itu pesan dari Amar. Membaca pesan itu membuat Adinda tersenyum, dan hubungannya dengan Amar memang kian membaik. Iya, hubungan mereka berdua memang kian membaik, tidak bisa dipungkiri juga. Adinda benar-benar bahagia dan merasakan memang seperti istri seutuhnya bagi Amar. Siap bos, ditunggu ya. Satu balasan dikirimkan oleh Adinda. Tidak lupa disertai emoticon love untuk Amar. Kalau seperti ini Adinda jadi merindukan Amar. Sepertinya memang benar kalau dia pun sudah jatuh cinta dengan Amar. Kalau dipikir-pikir, tidak ada alasan untuk Adinda tidak jatuh cinta dengan Amar. Laki-laki itu sangat baik dan juga sangat perhatian dengan dirinya. Namun Adinda masih tidak tahu bagaimana perasaan Amar dengan dirinya. Apakah laki-laki itu cinta dengannya atau tidak? Nantilah aku tanyakan dengan Mas Amar bagaimana perasaannya denganku. Lagi-lagi Adinda tersenyum. Tidak sabar rasanya ia ingin bertemu dengan Amar. Iya, memang setelah resmi jadi istri seutuhnya bagi Amar, Adinda memang selalu rindu dengan suaminya itu. Ingin selalu berada di dekat-dekatnya, sama seperti pasangan suami istri pada umumnya lah. Senyum-senyum aja Din, kenapa sih? Adinda menolehkan saat mendengar suara itu. Ia tersenyum saat melihat sang sahabat ada di sebelahnya. Kepo lu? Baru satu kali bertanya sudah dikatain kepo aja. Kasik lu. Adinda hanya tersenyum saat melihat wajah sang sahabat yang terlihat kesal. Bercanda kali Maya. Jangan marah dong. Iya ya, aku paham kok. Oh ya, lu gak pulang? Tanya Maya. Memang mereka tengah berada di kampus dan tidak ada mata kuliah lagi. Baik Adinda maupun Maya sudah boleh pulang. Hanya saja Adinda tidak mau pulang dulu karena ia tengah menunggu Amar. Seperti yang laki-laki itu katakan, kalau ia yang akan menjemput Adinda. Kita pulang bareng yuk. Kebetulan gue sudah pesan taksi online nih, dan rumah kita searah kan? Ajak Maya. Memang biasanya mereka sering pulang bareng, dan Adinda dan Maya sendiri sudah lama bersahabat. Namun tidak untuk kali ini. Adinda tidak mau pulang dengan Maya karena dia tengah menunggu suami tercintanya untuk menjemput. Gue gak bisa pulang sama lu. Adinda langsung menolak karena mungkin sebentar lagi Amar juga akan datang untuk menjemputnya. Kenapa gak bisa? Biasanya lu juga pulang bareng gue. Untuk kali ini gak bisa Maya. Gue mau pulang bareng suami, dan sebentar lagi dia akan datang ke sini. Yang mentang-mentang punya suami. BTW punya suami gimana rasanya? Enak gak? Enggak. Adinda malah langsung menjawab seperti itu. Terus, masa sih gak enak?
Tanya Maya dan gadis itu terlihat kebingungan. Nikah itu gak enak, Mai, tapi enak banget. Setelah itu tawa Adinda malah pecah, apalagi melihat wajah Maya yang terlihat kesal. Ah, sialan lu. Makanya nikah biar tahu rasanya. Lagi-lagi tawa Adinda pecah. Ia paling suka kalau sudah melihat Maya yang kesal. Ah, terserah lu aja deh. Iya deh, gue tahu kalau gue jomblo. Lu mah enak punya suami yang baik dan punya mertua sekaligus sudah jadi orang tua lu juga. Lu beruntung tau gak, Din? Kali ini Adinda hanya tersenyum mendengar hal itu. Dirinya memang beruntung menikah dengan Amar, tapi tentunya ada hal yang tidak mungkin Adinda ceritakan ke Maya juga. Kalau dirinya pun harus melakukan sesuatu yang nekat agar dirinya bisa menjadi istri seutuhnya untuk Amar. Tidak berselang lama Amar pun datang menjemput. Adinda pun langsung berpamitan dengan Maya karena Amar sudah menjemputnya. Terima kasih ya Mas karena sudah mau menjemput Dinda. Sama-sama. Amar tersenyum dan satu tangannya terulur untuk mengelus kepalanya. Sekarang mereka juga tengah berada di perjalanan menuju pulang ke rumah. Oh ya Din, tadi bicara apa dengan Maya? Kok kayaknya seru banget, sampai-sampai tertawa seperti itu. Adinda tersenyum. Ternyata Amar melihat semuanya. Bicara apa? Mas Amar mau tahu? Adinda malah balik bertanya. Iya, karena kan Mas suami kamu, tentunya Mas harus tahu dong apa yang kamu lakukan. Adinda kembali tersenyum. Kita tadi membahas tentang laki-laki, Mas. Katanya laki-laki itu Dinda. Kali ini suara Amar terdengar penuh peringatan. Jangan macam-macam kamu. Ingat sudah punya suami. Lagi-lagi tangan Amar terulur dan kali ini malah menarik hidungnya Adinda, membuat perempuan itu mengadu kesakitan. Iya Mas, bercanda. Adinda memang sengaja ingin membuat Amar marah. Dan ternyata memang benar, Amar tidak suka dengan yang ia katakan. Iya, terus tadi bicara dengan apa? Sama Maya? Tanya Amar lagi. Itu Mas, tadi Maya tanya dengan Adinda, katanya nikah itu enak apa enggak. Terus kamu jawab apa? Dinda jawab, enak Mas. Benar kan? Kali ini Amar yang tersenyum. Iya sayang, Amar memang selalu gemas dengan istrinya itu. Apalagi Adinda juga sangat polos dan bicaranya selalu apa adanya. Saking asiknya bicara tanpa terasa, akhirnya mereka sudah sampai di depan rumah. Ayo, turun Din, ajak Amar setelah memarkirkan mobilnya. Namun Dinda malah mengusap matanya dan tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Amar. Kamu kenapa? Dinda kayaknya kelilipan deh Mas. Sini coba Mas lihat. Jangan diusap terus matanya, nanti malah tambah merah tahu. Amar pun mendekat dan meniup matanya Adinda. Namun ia tidak langsung menjauh. Amar malah fokus ke bibirnya Adinda yang terlihat menggoda. Tanpa berkata apa-apa lagi, Amar pun semakin mendekat dan langsung mencium bibirnya Adinda. Adinda kaget dengan perlakuan Amar. Tapi setelah itu ia malah membalasnya. Terjadilah mereka berciuman di dalam mobil. Bagus ya kalian. Ciuman tidak tahu tempat di dalam mobil seperti ini lagi. Kalau ada orang lain yang lihat bagaimana? Keduanya langsung kaget saat mendengar suara itu. Keduanya pun saling melepaskan dan merasakan malu saat melihat siapa yang datang. Mami kok bisa ada di sini? Ya bisa lah, tanya Amar dengan santai seperti tidak terjadi apa-apa. Dan seperti sang mami tidak pernah melihat apa yang dilakukannya dengan Adinda baru saja. Sejak kapan mami ada di sini? Kok nggak bilang-bilang dulu kalau mau ke sini? Tanya Amar lagi dan kali ini sukses membuat Devi sang mami mendengus kesal. Mami ada di sini sebelum kalian datang, terus tidak sengaja melihat kalian berciuman. Devi menatap keduanya yang masih saja berada di dalam mobil. Berbeda dengan Amar yang terlihat sangat santai dan seperti tidak terjadi masalah. Kalau Adinda, sudah jangan ditanya lagi lah. Sedari tadi pun ia terlihat hanya menunduk. Bisa dibayangkan betapa malunya ia saat melakukan itu semua, malah kepergok sang mami. Devi menggelengkan kepalanya.
Kalau mau bermesraan itu sebaiknya di tempat yang tertutup, bukan malah di mobil seperti ini. Dasar anak muda. Namun tidak bisa dipungkiri, Devi sebenarnya sangat merasakan bahagia kalau melihat Amar dan Adinda seperti ini, dan terlihat sangat bahagia dengan pernikahan mereka. Itu artinya rencananya berhasil untuk mempersatukan Amar dan juga Adinda. Karena kalau sang anak bahagia, ia pun ikut bahagia. Karena kebahagiaan seorang ibu adalah melihat anak-anaknya bahagia. Sudahlah Mi, tidak perlu dibahas lagi lah. Lagi-lagi Amar terlihat sangat santai, dan setelah itu keluar dari mobil. Adinda pun mengikuti Amar untuk keluar dari mobil. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.